Pemirsa, sebuah video cabul yang memperlihatkan seorang caleg terpilih di Buton Selatan beredar di media sosial. Video berdurasi 8 detik tersebut memperlihatkan oknum caleg berinisial JF tanpa busana sedang melakukan video call dengan seorang wanita. Aksi tak senonoh dilakukan JF, seorang caleg terpilih saat melakukan panggilan video dengan seorang wanita via WhatsApp. Video tersebut diketahui direkam pada Agustus 2023, namun baru viral sejak sepekan ini. Sontak video ini membuat heboh warga, khususnya kalangan politikus Buton Selatan. Pasalnya, JF merupakan caleg PDI Perjuangan yang telah ditetapkan sebagai caleg terpilih oleh KPU setempat dan tinggal menunggu pelantikan sebagai anggota DPRD Buton Selatan. Tapi benar itu caleg dari Partai PDI Perjuangan untuk Dapil 2 Sampulau, dan yang bersangkutan itu menjadi caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua dari partainya untuk Dapil Sampulau. Oh, terpilih untuk ini? Dan terpilih, sebentar kita akan tetapkan. Kecuali komputer lama. Menanggapi hal tersebut, pihak DPC PDI Perjuangan Buton Selatan melalui Badan Kehormatan akan memanggil oknum caleg yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi. Ya, caleg terpilih Dapil yang saya baca di berita online itu Dapil Sampulau ya. Sampulau. Nanti kalau misalkan dia terbukti melakukan pelanggaran kode etik partai, nanti tergantung keputusan dan kehormatan partai. Dari klarifikasi sebelumnya di Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Tenggara, caleg JF merupakan korban pemerasan dari oknum tak bertanggung jawab dengan modus video call yang meminta uang sebesar 5 juta rupiah. Namun permintaan tersebut tidak dipenuhi hingga videonya menyebar di media sosial. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. 56. Untuk mengetahui seperti apa terungkapnya kasus asusila yang dilakukan oknum caleg dengan seorang wanita, pemirsa, melalui video call, saat ini sudah bergabung bersama kita Pak Hastun, Ketua KPUD Buton Selatan. Selamat sore Pak Hastun. Selamat sore. Ya, pihak dari KPUD sekarang sudah meminta klarifikasi langsungkah kepada yang bersangkutan, JF? Sampai saat ini kami belum melakukan klarifikasi karena yang bersangkutan itu baru kita tetapkan per tanggal 28 Mei kemarin. Nah, dan ya. Informasi tentang... Silakan dilanjutkan Pak Hastun. Ya, dan informasi yang tersebar itu juga belum ada aduan atau penyampaian di KPU sendiri. Tapi terkonfirmasi bahwa dalam video yang beredar tersebut ini merupakan caleg yang sudah dinyatakan menang, terpilih dan menunggu waktu pelantikan. Baik, kalau videonya Bu, saya belum pernah lihat, tapi dari berita dan foto-foto yang tersebar di media sosial itu sepertinya menyerupai salah satu caleg yang kami tetapkan di daerah pemilihan di Buton Selatan. Nah, dengan beredarnya video dugaan asusila ini tanpa busana, akan berdampak tidak pada status dari JF itu sendiri? Karena kan apakah akan membatalkan pelantikannya atau seperti apa, Pak Hastun? Iya, sejauh ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang calon yang terpilih itu harus tetap kita lakukan penetapan terhadap yang bersangkutan, namun kemudian ada hal-hal yang membuat yang bersangkutan tidak memenuhi syarat lagi, itu kita akan proses selanjutnya dan kita akan melakukan klarifikasi terhadap pimpinan partainya yang mengusulkan yang bersangkutan. Ini kan kalau keterangan dari partai yang mengusung JF bahwa ia tampaknya dijebak begitu, diminta uang sebesar 5 juta rupiah, kalau tidak video ini akan beredar. Nah, keterangan-keterangan ini sudah digali belum, baik mungkin dari partai yang bersangkutan dan juga dari JF-nya sendiri, sudah ada informasi atau statement seperti itu belum Pak Hastun? Untuk itu kami belum ya, dan KPU tidak berwenang menggali sejauh itu, Bu. Jadi sudah ada komunikasi atau belum Pak Hastun dengan partai bersangkutan, dengan DPD PDIP?
Sejauh ini belum. Sampai saat ini belum ada komunikasi terkait hal itu. Kapan rencananya akan dilakukan pemanggilan baik kepada JF ataupun juga kepada partainya? Belum kita tentukan kapan melakukan pemanggilan, tetapi KPU sendiri itu menunggu apakah yang bersangkutan itu ditetapkan partainya tidak memenuhi syarat lagi atau ada ketentuan lain. Yang jelas KPU hanya menunggu saja. Oke, berarti tinggal menunggu informasi dari partai, karena kan kalau informasinya ini salah satu calon yang mendapatkan suara terbanyak di sana dari PDIP, begitu ya Pak ya? Ya, suara terbanyak kedua dari caleg PDIP di dapilnya. Oke, dari PDIP sendiri pun belum ada upaya untuk, ataupun dari KPUD di sana, dari Buton Selatan belum ada upaya untuk memanggil PDIP untuk meminta klarifikasi mengenai status dari JF ini? Belum. Sampai saat ini belum. KPU kan pada dasarnya itu kalau sudah ada bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu bersalah, seperti yang diatur dalam ketentuan, maka KPU akan baru bertindak setelah ada bukti-bukti yang ditetapkan. Tapi dengan video yang beredar ini, apakah akan menghalangi proses pelantikan dari yang bersangkutan? Sekali lagi Bu, itu harus dibuktikan dan bukti itu tidak menjadi kewenangan KPU untuk melakukan pembuktian terhadap kasus itu. Apakah yang bersangkutan yang beredar video ini sama dengan orang yang ditetapkan sebagai caleg juga kan kami belum bisa pastikan. Namun jika ada calon yang sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan KPU, maka KPU pasti akan melakukan langkah-langkah mulai mengklarifikasi pimpinan parpolnya. Kemudian kalau terbukti bersalah dan terdapat dokumen pendukung atas status calon tersebut, maka KPU akan melakukan penggantian terhadap calon terpilih dengan calon yang suara terbanyak berikutnya. Jadi prinsipnya sekarang KPU tengah menunggu klarifikasi dari PDIP atau KPU Buton akan memanggil PDIP untuk meminta klarifikasi soal video yang dugaannya video asusila tersebut? Tidak, KPU tidak akan memanggil partai tersebut atau calon tersebut. Itu menjadi konsumsi internal atau pengaturan secara internal Partai PDI Perjuangan. Dan KPU tidak masuk sampai sejauh itu. KPU pada dasarnya hanya menunggu apakah ada Oke, baik. Terima kasih Pak Hastun. Kita berarti menunggu seperti apa respon dan juga klarifikasi dari PDIP sendiri nanti akan dikomunikasikan kepada KPUD Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Selamat sore Pak Hastun.